warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang dicintai Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah teman-teman, dulu para pahlawan kita berjuang dengan darah dan air mata. Mereka ingin Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Tapi sekarang kita nggak perlu perang lagi loh. Kita juga nggak perlu angkat senjata. Karena senjata kita sekarang adalah ilmu dan iman. Kita harus menjadi generasi Qur'ani, generasi yang hidupnya berpegang pada Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini membawa petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat ini mengatakan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, berjalan di jalan yang lurus, berakhlak baik, dan menjadi penerang bangsa serta dunia. Generasi Qur'ani itu seperti apa sih? Rajin sholat, rajin ngaji, patuh kepada kedua orang tua, dan suka menolong. Kalau kita begitu, berarti kita ikut untuk mengawali hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, siapa di sini rajin ngaji? Angkat tangan. Wah, semuanya pasti rajin ngaji ya, Masya Allah. Kalau semua anak Indonesia rajin ngaji dan berakhlak baik, berarti Indonesia akan menjadi negeri yang maju dan beradab. Dunia akan bilang, wow, anak Indonesia hebat karena mereka anak Qur'ani. Jadi, ayo kita menjadi generasi Qur'ani, menjaga kemerdekaan Indonesia dengan iman dan akhlak. Ayo ucapkan bareng-bareng ya. Aku anak Qur'ani, aku cinta Indonesia. Aku anak Qur'ani, aku cinta Indonesia. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik kita. Baiklah, berlanjut dengan penampilan yang selanjutnya, yakni untuk nomor peserta 02, waktu dan tempat kami persilahkan. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor peserta berapa? Nomor berapa? Mohon maaf sekali lagi ada kesalahan.
Saya ulangi, kami panggilkan peserta dengan nomor 24. Dipersilahkan. Dewan juri yang saya hormati, Ustaz dan Ustazah, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya yang menerangi dunia dengan petunjuk ilahi. Teman-teman yang soleh dan soleha, apa jadinya negeri ini jika generasi muda jauh dari Al-Quran? Apa jadinya umat ini jika anak-anaknya lupa akan petunjuk Allah? Maka dari itu, kita semua harus menjadi generasi Qurani, generasi yang hatinya terikat dengan ayat-ayat suci dan hidupnya dibimbing oleh wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, kalau kita ingin menjadi penjaga kemerdekaan dan pembawa perubahan dunia, maka kita harus menjadi generasi Qurani. Maka kita harus menjadi orang bertakwa, dan takwa itu dimulai dari hidup bersama Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dulu para pahlawan mengangkat senjata untuk merdeka. Sekarang kita mengangkat Al-Quran untuk menjaga kemerdekaan. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari kebodohan dan kemaksiatan, dan tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Generasi Quran itu seperti pelita, menerangi jalan di tengah gelapnya zaman, menjadi contoh dalam akhlak, dalam ilmu, dan dalam amal. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal Qurani. Sholat tepat waktu, membaca setiap hari, menghafal ayat demi ayat, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Naik perahu ke tengah lautan, jangan lupa membawa umpan. Yuk jadi pemuda Qurani sejati, menjaga negeri dengan iman dan pedoman. Jadilah cahaya dalam kegelapan, jadilah lentera bagi bangsa. Karena generasi Qurani adalah harapan umat dan penjaga masa depan dunia. Demikian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan. Adik-adik masih semangat? Masih siap dengarkan teman-temannya berpidato? Generasi Qur'ani hebat? Generasi Qur'ani hebat? Masya Allah. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor 05 dari Miftahul Ulum Ar-Rusna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dewan juri yang mulia dan para hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, termaksud pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis silaturahmi dan ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semakin semangat mengikuti ajaran beliau dan kelak di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Dewan juri yang mulia dan para hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur karena hidup di negeri tercinta ini, yang dimana kita dapat melaksanakan kegiatan agama dengan baik. Apalagi para generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, semoga bisa menumbuh suburkan iman dan takwa ini. Ini penting agar kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Betapa bahagianya hidup di negeri yang diberkahi ini. Semoga negara kita Indonesia tercinta termaksud negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah negeri yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dewan juri yang mulia dan para hadirin yang berbahagia, kita patut optimis dan mempunyai harapan besar untuk membangkitkannya negeri tercinta ini di masa depan. Banyak kita saksikan orang tua yang sadar akan pentingnya ilmu agama ini bagi putra-putrinya.
Betapa semakin banyak juga lembaga-lembaga yang memberikan bimbingan tahfizul Quran. Inilah sebuah jalan yang semoga negeri kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaba. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dewan juri yang mulia dan para hadirin yang berbahagia, kepada para sahabatku, para santri, marilah kita membangun semangat besar untuk senang belajar menghafal Al-Quran, untuk selanjutnya memahami dan mengamalkan fadilah dan hikmah besar ini akan kita peroleh karena kecintaan kita terhadap Al-Quran. Orang tua kita pun akan bangga melihat putra-putrinya yang soleh-soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan pertolongan. Negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah dalam kehidupan yang penuh kebaikan dan kemuliaan. Dewan juri yang mulia dan para hadirin yang berbahagia, sekian pidato saya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan tutup dengan pantun. Burung cenderawasih indah nian, terima kasih atas segala perhatian. Orang tawaf hatinya senang, mohon maaf atas segala kesalahan. Ikan sepat sedang di kolam. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, adik-adik hebat semua. Kita udah nonton banyak penampilan hari ini. Tapi sekarang saatnya istirahat sejenak karena sudah masuk waktu sholat. Kita siap-siap untuk sholat berjamaah ya. Yang belum wudhu silahkan berwudhu dan mari kita tunaikan sholat dengan tertib dan khusyuk. Setelah itu kita lanjut lagi acaranya karena masih ada penampilan keren loh. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saya utusan dari TPA Babul Hasan, Dusun Ika Utama, Desa Saptanajaya, Kecamatan Durupaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalana khairan ummah amarna bi'amalis shalihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian, serta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Indah pelangi di senja hari ketika terlihat semua terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah sehat?
Alhamdulillah. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat dan salam mari kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman onta ke zaman kuda hingga ke zaman mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju ke nikmatnya telur dadar. Tiada lain, tiada bukan, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong pada umat padang mahsyar kelak, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk memamerkan wajah saya yang tampan ini, melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya dengan judul Generasi Qur'ani Mengawal Kemerdekaan Peradaban Dunia. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu media untuk mencapai kehidupan yang baik. Masyarakat modern kini telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hadir dalam ini. Permasalahan manusia, namun di sisi lain, hadirin tampaknya kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan belum mampu untuk menanamkan akhlak yang baik kepada umat manusia. Menurut Zakia Darajah dalam bukunya dengan judul Peranan Agama dalam Kesehatan Mental yang menjelaskan di dunia modern seperti saat ini, khususnya di Indonesia tercinta, telah ditandai bahwa keturunan degradasi akhlak umat manusia yang terjadi dengan yang sangat mengkhawatirkan. Pembohongan dan pembulian pun semakin sering dilakukan. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang Luqmanul Hakim yang pemberi nasihat memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah suatu dosa atau kezaliman yang sangat-sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah pidato singkat saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah apel berwarna merah, pohon durian berbuah 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penampilan dari nomor peserta 29 dari TPA Darul Mustafa. Dipersilahkan. Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kalian masih ingat aku tidak? Kalau kalian tidak ingat, mending aku perkenalan aja, oke? Perkenalkan, nama saya Muhammad Izam Gifari dari TPA Darul Mustafa. Oke, sebelum mulai, seperti biasa, aku pantun dulu ya. Pakai baju penuh gaya. Sudah siap keluar rumah? Kalau ngantuk, tahan dulu ya. Saya baru memulai ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia. Hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Menjaga Lisan. Sebagai seorang muslim baik, kita wajib menjaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lisan adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan lisan, kita bisa senantiasa mengucap syukur, berdoa, menyampaikan kebenaran, bahkan menyenangkan orang dengan perkataan kita loh. Contoh seperti, Masya Allah, Anda cantik sekali, Masya Allah, Anda ganteng sekali. Namun, lisan bagaikan pisau bermata dua. Lisan dapat menguntungkan dan menyelamatkan kita. Tapi, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa lisan kita harus diarahkan untuk berkata yang baik dan memberi manfaat, atau kita diam jika tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa lisan bisa menjadi sumber dosa. Lisan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa seperti ghibah, menggunjing, naminah, adu domba, dusta dan fitnah, atau mencela dan menghina orang lain serta mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Ucapan yang buruk bisa menimbulkan sakit hati dan kebencian bagi mereka yang mendengarnya. Setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat, maka jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat dan menyakitkan. Menjaga lisan adalah salah satu bentuk ketaatan dan tanda kesempurnaan iman. Jika kita ingin hidup mulia di dunia dan selamat di akhirat, maka jagalah lisan kita dari berkata yang sia-sia seperti menyakiti atau menzalimi orang lain. Mari kita perbanyak ucapan yang baik, zikir, doa, dan saling menasihati dalam kebaikan. Sebab bisa jadi satu kalimat buruk menjadi sebab celakanya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berkata baik. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai situ saja ceramah yang saya bawakan hari ini. Semoga memuaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Tunggu dulu, sebelum turun dari panggung ada pantun nih. Untuk apa jadi bujang? Hidup sepi tak bermuara. Ingin hati ceramah panjang, tapi apa daya, masih ada acara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor 33 dari Masjid Jami Mujahidin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Peserta nomor 33 dari Masjid Jami Mujahidin.
Kita lanjut ke peserta nomor 17 dari TPA Nurul Jadid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat dan salam untuk Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu nggak, kita ini hidup di zaman yang sudah merdeka, tapi tugas kita belum selesai. Kita harus menjaga kemerdekaan ini dengan cara menjadi anak Qurani. Anak Qurani itu anak yang rajin belajar, patuh pada orang tua, dan suka membantu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau mau Allah sayang sama kita, harus bikin bapak dan ibu bahagia. Kalau ibu capek, kita bantu. Kalau bapak pulang kerja, kita sambut dengan senyum. Jangan marah-marah atau bilang karena Allah nggak suka. Nabi Muhammad bersabda, ridallahu fi ridal walidain, yang artinya ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi kalau mau Allah sayang sama kita, ya harus bikin bapak dan ibu bahagia. Teman-teman yang hebat, kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari malas, nakal, dan bohong. Kalau kita hidup dengan Al-Quran dan punya akhlak Qurani, insya Allah hati kita tenang, orang tua kita senang, dan Indonesia menjadi negeri yang penuh berkah. Makanya mulai hari ini, ayo kita sama-sama jadi anak Qurani yang rajin belajar, taat pada orang tua, dan cinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari nomor peserta 12 dari TPA Al-Muhajirin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pisang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul pentingnya menjaga sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, As-salatu imaduddin, yang artinya salat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Belajar salat sejak dini sangatlah penting. Seperti pepatah mengatakan, belajar sedari kecil bagai menulis di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa bagai menulis di atas air. Nah teman-teman, saya mau bertanya nih, teman-teman bisa menulis di atas air? Kalau di atas batu bisa tidak? Artinya jika kita belajar sholat dari kecil akan terasa mudah melaksanakannya. Sedangkan ketika kita belajar sholat sesudah dewasa bisa, tapi akan terasa sulit melaksanakannya. Maka dari itu, marilah kita belajar sholat dengan baik dari kecil, agar tiang agama kita tetap kuat berdiri di muka bumi ini. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Artinya, yang pertama kali dihisab dari manusia pada hari kiamat adalah sholat. Teman-teman, hidup di dunia ini gak ada artinya kalau kita gak sholat. Katanya nih ya, yang gak sholat bakalan dimasukkan ke dalam neraka syakor, yang di dalamnya diberikan minuman darah dan nanah. Ih, serem kan? Teman-teman, mau kan masuk surga? Teman-teman, mau kan masuk surga? Makanya sholat dong. Ke Bandung beli jamu, sambil beli emas 10 karat. Perbaikilah sholatmu agar selamat dunia akhirat. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor 01 dari MI Nurul Huda. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawwara bitilawatil Qur'an wa fi hayatina fil hayatil Qur'an wassalatu wassalaman anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadaratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid allazi sami'na wa akramnakum. Kepada dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Qur'ani Mengawal Kemerdekaan Menuju Peradaban Dunia. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi umat atau bangsa. Betul? Untuk melihat sebuah bangsa yang ingin melihat generasi saat ini, jika pemuda budinya berilmu, maka negara akan maju. Dan jika pemuda budinya beriman, insya Allah negara akan aman. Dan jika pemuda budinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena sangat pentingnya generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Oleh karena itu, ingatlah saudaraku, inna fi hayadis subanin afahum ummah wa fi akdamiha hayyatan. Dan pada gerak kaki mereka hiduplah satu bangsa. Hal ini sudah termaktub dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufun 'alaihim falyattaqullaha wal yaku qaulan syadida. Al-ayah, Sadaqallahul azim. Artinya, hendaklah kau takut kepada Allah. Orang-orang yang santainya mereka meninggalkan di belakang anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir kesejahteraan. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Profesor Quraisy-Shihab, ayat tersebut berpesan agar umat Islam mewujudkan generasi pemuda yang berkualitas sehingga mampu merealisasikan potensi dirinya untuk masa depan bangsanya. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi pemuda. Jangan sampai generasi pemuda justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Semoga kita semua menjadi generasi yang hebat, berilmu dan berakhlak, negaranya berekonomi kuat, pemimpinnya amanah, masyarakatnya berhalakul karimah, berpegang teguh terhadap as-sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan bangsa yang thaibah, yang bisa menjunjung tinggi agama dan syariat. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik cilik kita.
Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nomor 25 TPA Nurul Falah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Peserta dengan nomor 25 dari TPA Nurul Falah. Baik, mari kita lanjut. Kita saksikan penampilan dari nomor 13 TPA dari TPA Al Mansur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkanlah Nanda membawakan ceramah singkat yang berjudul Menjadi Generasi Quran untuk Mengawal Kemerdekaan Menuju Peradaban Dunia. Kita hidup di era modern ini, di mana kemerdekaan dan peradaban itu menjadi topik yang sangat penting. Namun, apakah kita sadar bahwa kemerdekaan dan peradaban itu tidak akan berarti tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat? Disinilah peran generasi Quran menjadi sangatlah penting. Generasi Quran adalah generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah generasi yang memiliki karakter kuat, moral yang baik, dan jiwa yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti."
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi Quran, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal kemerdekaan dan membangun peradaban dunia. Kita harus menjadi pelopor dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Kita harus memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, namun bebas juga dari penjajahan mental dan spiritual. Kita harus bebas dari perbudakan dan hawa nafsu dan kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai, karena semua itu pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pada akhirnya marilah kita berjuang untuk menjadi generasi Qurani yang mengawal kemerdekaan menuju peradaban dunia. Dan marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan petunjuk kita dalam menjalani hidup ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang Nanda bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan yang keras dulu. Yang penting berani Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor 27 dari Masjid Jami Mujahidin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada seluruh hadirin yang saya hormati, tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zatnya Maha Ghafur, Zatnya Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini untuk membacakan pidato yang berjudul Generasi Quran Mengawal Kemerdekaan Menuju Peradaban Dunia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia telah merdeka lebih dari 7 dekade. Namun, perjuangan belum usai, tantangan terus berganti.
Penjajahan bukan lagi berupa senjata, tapi berupa budaya asing yang merusak akhlak, pemikiran, dan identitas kita sebagai umat Islam. Disinilah pentingnya kehadiran generasi Qurani. Siapakah mereka? Mereka adalah generasi yang mencintai Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi juga dipahami, dihayati, dan diamalkan. Generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan dalam belajar, dalam bermasyarakat, dan membangun bangsa. Generasi Qurani bukan generasi pasif, mereka aktif dalam membangun, dalam menjaga kemerdekaan, melawan kebodohan, menolak kezaliman, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Seperti para perjuangan terdahulu, para perjuangan dengan semangat iman, generasi Qurani hari ini berjuang dengan akhlak, pemikiran, akhlak, iman, akhlak, dan karya. Hadirin berbahagia, kemerdekaan harus diisi, bukan hanya dirayakan. Dan kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu menjadi bangsa yang berdaulat secara moral, maju dalam ilmu, pengetahuan, dan mulia dalam akhlak. Inilah jalan menuju peradaban dunia, peradaban yang bukan hanya hebat secara teknologi, tapi juga kuat secara spiritual. Peradaban yang peradaban yang menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dan itu hanya bisa terwujud jika generasi muda kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi petunjuk hidup, rahmat bagi semesta, dan sumber cahaya yang tak pernah padam. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan diri kita sebagai generasi Qurani, generasi yang mengawal kemerdekaan, membangun bangsa depan, dan menciptakan peradaban dunia yang berlandaskan iman dan takwa. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Adik-adik masih semangat? Masih semangat? Ngantuk ya? Oke, kita bakar lagi semangatnya. Generasi Qurani hebat. Generasi Qurani hebat. Sholat itu, puasa itu, semuanya mantap. Oke, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari nomor peserta 02 dari MI Nurul Huda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar untuk santapan. Al-Quran adalah pedoman agar hidup tidak tersesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asraf
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan teman-temanku yang hadir di sini yang saya cintai karena Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Sang Proklamator Kemerdekaan yang terkenal dengan dakwahnya. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Ialah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersolawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Generasi Qurani, Benteng Peradaban di Tengah Gejolak Zaman. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi firman-firman Allah yang menjadikan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang istimewa yang bisa mengatur segala aspek kehidupan manusia. Masa depan sebuah agama akan jaya atau binasa tergantung dari sikap pemudanya. Jika pemudanya baik, maka akan baik pula nasib bangsa di kemudian hari. Tetapi jika pemudanya rusak, maka akan rusak pula nasib bangsa di hari yang akan datang. Pepatah Arab mengatakan, Yaum Rizalul Gud. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Teknologi layar mampu membius para pemuda hingga terlena dengan kesenangan mereka dan mengabaikan urusan-urusan lainnya. Kecanggihan digital yang semakin hari kian berkembang pesat, kian melonjak kuat dan kian meningkat hebat, sehingga meninabobokan para pemuda hingga lupa memikirkan masa depan mereka. Pemuda zaman now atau Gen Z sekarang realitanya disibukkan dengan smartphone, media sosial, hobinya berselancar di dunia maya, sehingga banyak orang yang memberikan julukan pada generasi hari ini adalah generasi rebahan. Inilah potret buram kondisi pemuda saat ini yang bisa terlihat jelas secara kasat mata di lingkungan sekitar kita. Na'udzubillah min zalik. Melihat kondisi pemuda ini, janganlah menjadi pesimistis lalu tidak berbuat apa-apa. Tetapi hendaklah dijadikan pemacu untuk berupaya lebih kuat dan bisa melahirkan generasi-generasi yang kuat dan hebat yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang nanti, baik terhadap negara maupun bangsa dan agama. Generasi Al-Qurani adalah generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran yang menjadikannya pegangan kehidupan. Al-Qurani adalah kehidupan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Naik taksi ambil kayu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek satu, sekali lagi tepuk tangan untuk peserta yang tadi, sangat antusias sekali. Ini luar biasa semangatnya, ya. Ya. Ya, hebat sekali. Ya, lanjut. Ya, Masya Allah. Sepertinya untuk para pemuda harus selalu mengingat nasihat dari adik ya. Dunia akan hancur jika pemuda hari ini hancur. Masya Allah. Cuma pemuda bukan pemudi. Baiklah, mari kita lanjut. Nomor peserta 33 sudah hadir. Harusnya ada komentar juri supaya semangat. Sudah ada? Baiklah, mari kita saksikan penampilan dari peserta nomor 33 dari Masjid Jami Mujahidin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati hadirin serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin di sini, saya akan berpidato dengan tema Generasi Qurani Mengawal Kemerdekaan Menuju Peradaban Dunia. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apa arti kemerdekaan bagi generasi saat ini? Apakah hanya bebas bermain gadget sepuasnya? Atau bebas tidur-tiduran tanpa belajar Al-Quran? Oh tidak. Merdeka yang sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kebodohan dan kemalasan. Bebas dari maksiat dan terikat kuat pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita sering dengar kisah para pahlawan. Mereka berjuang dengan darah dan air mata demi kemerdekaan bangsa. Tapi apakah cukup? Apakah kita hanya menjadi penikmat kemerdekaan tanpa menjadi penjaganya? Disinilah peran generasi Qurani. Generasi yang hatinya terikat dengan Al-Quran, lisannya basah dengan tilawah, akalnya tajam karena memahami kalam Allah, dan tindakannya mulia karena mengikuti akhlak Rasulullah. Mereka inilah penjaga kemerdekaan yang sebenarnya, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan akhlak. Bukan dengan kekuatan otot, tapi kekuatan iman dan takwa. Coba kita renungkan, bagaimana mungkin Indonesia menjadi bangsa yang memimpin peradaban dunia jika generasi
masih mudanya jauh dari Al-Quran. Teman-teman, maka mari kita bangun generasi ini dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dengan akhlak yang diteladani dari Rasulullah, dengan semangat hijriah yang terus menyala. Kemerdekaan ini amanah dan kita adalah penjaganya dengan Al-Quran di tangan. Mari kita langkahkan kaki menuju Indonesia yang beradab, bukan biadab. Menuju dunia yang damai di bawah cahaya Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang dirindukan langit dan dibanggakan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk adik kita. Sekarang marilah kita sambut peserta terakhir kita untuk nomor peserta 25 dari TPA Nurul Falah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan kepada hadirin yang saya hormati, tak lupa juga kepada teman-temanku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap gulita menuju terang menderang. Teman-teman yang soleh dan soleha, coba kita renungkan sebentar. Apa arti kemerdekaan bagi kita? Apakah hanya sekedar bebas dari penjajahan bangsa asing? Tidak. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita bebas dari cinta dunia, terikat pada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran, mengajarkannya. Hadis Bukhari. Hadis untuk kita semua bisa jadi generasi Qurani, generasi yang menjaga kemerdekaan bukan dengan senjata tapi dengan ilmu, iman dan akhlak. Dulu para pahlawan berjuang angkat senjata. Sekarang kita berjuang angkat kitab suci Al-Quran. Kita baca, kita amalkan, kita pahami. Dengan Al-Quran kita jujur. Dengan Al-Quran kita adil. Dengan Al-Quran kita tidak ikut-ikutan merusak budaya yang merusak generasi. Qurani bukan generasi yang sekedar hafal tapi juga berakhlak. Bayangkan kalau Indonesia diisi oleh jutaan pemuda
pemuda yang hidup dengan petunjuk Qur'ani. Negeri ini akan menjadi mercusuar peradaban dunia. Kita tidak akan mudah diadu domba. Kita tidak akan hanyut oleh gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Kita harus berani beda bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin menjadi penjaga cahaya. Mari kita jadikan Al-Quran sahabat sejati. Karena bangsa yang besar bukan hanya punya banyak gedung, tapi punya generasi muda yang cinta Qur'ani. Semoga kita semua termasuk generasi yang kelak menjadi penjaga negeri dan pembawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta terakhir kita. Wah, nggak terasa ya adik-adik semua, lomba tari Islami dan Pildacil sudah selesai. Masya Allah, semuanya hebat. Bagaimana Dewan Juri dan Ketua Panitia? Bisa dilanjut untuk pengambilan lot? Baik adik-adik peserta yang soleh dan soleha, sekarang kita akan masuk ke seksi pengambilan nomor urut atau lot perlombaan. Silakan adik-adik perwakilan yang mengikuti lomba sholat berjamaah untuk maju ke depan untuk mengambil nomor urutannya.